Itu pohon apa itu? Maksudnya ini yang tadi bukan di depan itu loh. Oh, ini pindah-pindah ini jadi. Tuh, pohon gerak-gerakan. Astagfirullah. Tadi dulu. Cengen. Tapi tadi kayak memang ada orangnya nih, kayak nih. Tuh kan. Berarti kan nih, pakai kain kayak kain miripnya Semar ini kan. Apakah mereka dia ini? Assalamualaikum. Ada kakinya. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, kita sampai di lokasi yang dimaksud. Mari kita awali untuk memprogram, menyetel pikiran kita, rasa kita menjadi setel rasa bahagia, setel rasa senang, adem, ayem, tentrem. Kalau tidak menyetel rasa itu, ini rawan konflik ya, rawan konflik batin nanti ketika dalam perjalanan selanjutnya. Karena ini perjalanan dikir, jalan yang samar-samar, yang tidak semua orang bisa mencerna ini ya, makanya rawan gagal paham. Hanya jiwa-jiwa terpilihlah yang bisa memahami perjalanan ini. Yuk, jadi perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Mari kita menuju ke goa di sebelah sana, kalau nggak salah ini rutenya, karena ini pertandanya ada pohon besar nih ya. Kita belok kanan karena ini memang nggak ada jalur manusia, jadi masih rungkut ini. Nah kita ya iya, katanya sih goanya angker, tapi pada zamannya itu orang sering keluar masuk sini karena di daerah sini itu masih kental sekali untuk kepercayaan atau metode seperti ini. Kita harus menghormati mereka dengan metode apapun, datang ke goa, berdoa, minta sama Tuhan. Kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh apa namanya itu menafsirkan yang aneh-aneh lah ya. Baik, lantur, senang. Izinkan kita selaras, izinkan kita menyatu dengan alam ini, supaya betul-betul merasakan adem ayem tentremnya. Teman-teman, pernah nggak mendengar sebuah kalimat, semua makhluknya Allah, baik dari tumbuh-tumbuhan, bebatuan, air, udara, dan semuanya itu ada bertasbih. Semua bertasbih. Nah, maka ada cerita-cerita yang belum ditafsirkan dengan matang. Maka yuk kita luruskan. Karena apa? Ada cerita-cerita dari paranormal yang masih apa ya, masih awam gampangnya, tapi mengiyakan seolah-olah kayak pinter banget. Jadi ada apa ya, ada air bicara, air ngobrol dengan batu gitu katanya, tapi disakral-sakralkan, dimistis-mistiskan, padahal adalah sebuah makna siloka. Semuanya bertasbih, semua memberikan pitutur kepada kita, itulah guru kita maksudnya ya. Contoh nih yang mudah banget nih, tumbuhan ini berbunga ini dia tidak pernah komplain apa-apa, yang penting dia tuh memberikan kebahagiaan. Nanti kupu-kupu datang sendiri ke sini,
Rezeki datang sendiri tanpa repot-repot, tanpa kerja keras, tanpa banting tulang. Hanya memberikan kebahagiaan dalam diri kita. Makna silok apa? Berarti kita harus damai dulu, bersyukur dulu, adem dulu. Itu bahasa ya. Ini tumbuhan berbicara. Itu maksudnya ya. Oke, yuk. Nanti adalah lagi air yang berbicara. Kalau tetangga yang bicara beda lagi nih ya. Ya beda lagi karena mempunyai mentok di situ. Ya macam-macam. Wah ini guanya nih dimaksud nih. Tapi masih kayak gini. Keadaannya kelihatannya di kamera nih, masalahnya mapak cahaya nih. Apa? Nah itu matahari di situ di atasnya. Baik. Karena gini katanya serem katanya. Banyak kejanggalan-kejanggalan di sini dari para sesepuh yang pernah ke sini. Kita tidak ada salahnya untuk uluk salam dulu, untuk menyatukan batin kita dengan makhluknya di sini. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Sudah merinding belum? Wah, belum apa-apa nih ya. Nah, berarti kalau belum merinding itu belum ini, belum connect. Belum nyambung. Yuk. Tapi ini kayaknya bergerak-gerak dari tadi nih dari sini loh. Ini kayak ada ularnya gitu. Ular. Apa nih ya? Masa pohon bisa bergerak ini ya? Tapi kayak pada pakaiannya nih, di bajunya nih. Pohon pakai baju. Ya ini Pak, oh bajunya orang. Ini apa jaritnya siapa ini? Oh iya ya. Oh ada jarit di sini ya. Tapi kayaknya tadi kayak kain di sini kan? Mana jaritnya nih ya? Nih, ntar dulu. Kayak kain itu loh, apa semacam batik tadi kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Jangan. Batik madrim ini ya? Kayak ini loh, pakaiannya Semar ini. Semar. Iya maksudnya ininya apa kainnya. Itu aja masuk aja yuk. Tapi serem nih. Coba kita perhatikan dulu. Kita jangan terburu-buru untuk lebih lentur, untuk bisa membaca setiap pitutur dari Tuhan, dari Allah yang diciptakan ini. Kita sama halnya membaca kedalaman hati kita, membaca diri kita sendiri ya. Karena semakin dalam kita menemukan kepada pusatnya diri. Nah, kita ketemu. Yuk, ada ilmu yang disampaikan oleh Tuhan melalui jabaran ini. Assalamualaikum. Ini goa ini kalau menurut kalian membentuk apa nih? Membentuk apa nih ya? Seandainya ya dari luar tadi nih, mulut goa itu membentuk angka 0 ya. O atau 0. Nah, apakah ada rahasia di balik itu? Baik, pelan-pelan saja supaya lainnya tidak tersedak. Karena kalau orang-orang yang masih ini mungkin tersedak untuk diterangkan ini pelan-pelan saja, lentur. Mungkin juga ini mengajak kita untuk kembali netral ya, kembali 0. Ya kan? Kembali ke angka 0. Yuk, assalamualaikum. Kayak rusak-rusak apaan nih? Kayak ada suara rusak-rusak di sana. Tikus apa ya? Tadi jangan tikus. Tikus. Makan kali ini ya? Di sana ini panjang banget. Tuh. Yuk. Wah. Ini malah kayak Semar nih. Gede banget nih. Nih, ya kan? Ini sebuah penggambaran patung Semar di sini. Nih. Kalau menurut kalian apa nih? Ini Semar mungkin sebuah penggambaran kita, gambaran kesadaran kita. Jadi arti dari kesadaran itu apa sih?
Ya gitu, kita kembali kepada kesadaran yang lebih sempurna, yang lebih luas. Jangan terjebak pada masalahnya, itu maksudnya. Ini pengeling-eling buat kita. Nah, ini kan alam semesta ini bisa berbicara. Batu berbicara, batu ini berbicara. Seolah-olah mengingatkan kita untuk selalu eling kembali kepada kesadaran Tuhan. Sangkan paraning ya. Jadi kembali kepada kesadaran Tuhan, bukan mati, tapi kembalikan supaya kita tidak mumet gitu. Yuk, kita masuk lebih dalam lagi. Kira-kira kalimat tadi bisa tenang kan nih? Mudeng ini ya. Gak mudeng ya, nggak apa-apa ya. Tenang saja. Kita atur aja nih. Ada pembuatannya udah lagi nih. Bentuk siapa namanya di membentuk sedemikian adanya dibentuk oleh apa? Oleh air yang menetes nih. Batu ini membentuk kayak ukiran-ukiran, kayak apa ini? Menciptakan sebuah mahakarya yang luar biasa. Diciptakan oleh apa? Oleh air ini. Air penggambaran manusia itu rasa, perasaan. Dan kita harus bisa menciptakan dengan rasa, ya, rasa percaya. Rasa percaya penuh atas prosesnya. Nah, kita bisa mencipta, mempunyai daya cipta sendiri. Jadi percaya apa aja bisa mewujud di sini, gitu, ya. Nih, akhirnya atas terus nih dari sini nih, membentuk sedemikian rupa. Apakah kalian bisa membentuk ini? Yuk, assalamualaikum. Apa tidak? Apa ya? Cepat sini, Ayah bilang mesem-mesem ini ya. Astagfirullah. cepat sini. Jangan. Assalamualaikum. Ini kok banyak bambu di sini? Iya. Apa ada orang sedang bangun? Apakah ada orang sedang bekerja ini apa namanya? Mungkin orang menebang bambu dibawa ke sini, atau malah cari bambu petuk nih. Tual apa biar merubah menjadi bambu petuk mungkin nih. Berburu bang petok ini. Iya mungkin. Ini orang bukan? Ini. Nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ayo orang. Coba lihat dulu nih. Ini mirip seperti semar kuncung nih. Ya kan? Semar kuncung. Ya iya nih. Oh iya. Coba lihat nih kira-kira nih bisa di ini gak nih? Assalamualaikum Mbak. Kamu dengar gak? Iya. Ada yang merengki? Benar ya. Mbak, apakah ini yang bicara bukan? Mbak, punten. Saya dengar gini, masuk, melebu gitu. Masuk kemana, Mbak? Mbak? Mbak yang bicara? Ada bisik-bisik suara kita masuk itu katanya. Masuk kemana ini Jang? Masuk kemana, Mbak? Pintunya mana nih? Oh, masuk ke sana. Yuk, masuk dalam ke sana. Masuk lagi. Masuk lagi. Yuk. Masih dalam ini Jang. Awasnya coba, iya. Oh, Assalamualaikum. malah jadi merinding ini Jang. Ya, iya. Wah, dalam juga ini. Iya Jang. Tapi ini hati-hati nih, becek. Ada dia kok. Astagfirullahaladzim. Itu pohon apa itu? Maksudnya, Astagfirullah. ini yang tadi bukan? Di depan itu loh. Oh, sudah pindah-pindah ini Jang. Tuh, pohon gerak-gerakan. Astagfirullah. Tadi dulu. Jangan. Tapi tadi kayak memang ada orangnya nih, kayak nih. Tuh kan. Berarti kan nih, pakai kain kayak kain miripnya semar ini kan. Apakah dia ini? Assalamualaikum. Ada kakinya. Punten. Ya ampun. Nih, dia kayak terbelenggu. Terbelenggu kayak di borgol apa di talian gitu. Ditali dengan rumput-rumput ini. Assalamualaikum. Mbak. Maaf, Mbak. Mbak sinten? Nggih. Dia ngereng-ngereng.
ngereng-ngereng itu apa yang merintih gitu. Maaf, gini Mbak, apakah Mbak bisa mendengar kami dengan baik Mbak? Saged mirengaken kula Mbak ngapunten. Mbak sinten? Nggih. Kula Tarto. Oh nggih, kepripun Mbak? Tulung nggih kepripun? Nggih. Kita disuruh keluar dulu. Berarti saya keluar ke sana, maksudnya keluar gua, maksudnya Mbah. Oh ini dah. Gini. Kita disuruh keluar dulu. Harus mas ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kita ditunggu mungkin di depan gua sana, mungkin tadi beliau mau bicara, tapi kita nggak nyambung. Maksudnya kita nggak dengar suaranya dia tadi mungkin. Udah yuk keluar aja yuk. Berarti kita belum masuk dalam ini ya, tapi kita disuruh keluar, mungkin ada makhluk di balik semua itu. Tadi lewat mana tadi? Hah? Tuh. Astagfirullahaladzim. Di mana tadi? Nyasar lo. Sebentar dulu, tenang dulu. Kita harus ini, sini. Itu kan. Pindah lagi. Mbak. Ini kalau tanya kan. Iya. Tapi tadi loh, setelah beliau tadi menghilang, saya menjadi gimana gitu loh. Agak merinding. Berarti ini bukan manusia. Tapi gini, kita harus nekat. Tadi kata beliau, dia minta tolong. Mungkin minta tolong untuk dibukakan jeratannya ini mungkin. Udah yuk. Assalamualaikum Mbak. Mbak. Katanya minta tolong. Ini. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini orang tadi bukan. Bentar dulu. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah. Rahayu Mbak. Rahayu. Ngapunten. Tepangaken Mbak. Nami kula Tarto. Tarto saking Cilacap Mbak. Nggih Mbak. Siap Mbak. Pangapunten napa laras mangke niki panjenengan niku Mbak. Nggih. Alhamdulillah. Kula saged kepanggih kali panjenengan. Nggih. Jadi saya kula mriki kaliran caipun kula niki naminipun Bang Yono kalian Bang Mamat. Saweg damel film, Mbak. Nggih ngapunten bilih panjenengan mboten sakeca utawi keganggu kula. Nggih. Ngapunten, Mbah. Umpami kula ngangge bahasa Indonesia menapa panjenengan saged napa nrimo, Mbah? Nggih, ngapunten nggih. Mboten napa-napa nggih. Mbah, namanya siapa? Maaf. Nggih. Ngapunten nggih. Jadi tidak perlu menyebut namanya, seharusnya kita sudah kenal dengan beliau. Maaf, takut tadi salah. Beliau yang sebagai pamomong katanya. Pamomong setiap umat manusia, khususnya di tanah Jawa ini yang ngemong kita. Tapi nanti kita bisa berbicara langsung dengan beliau tentang sejarah sini ataupun katanya ke gua ini yang bagaimana.
Nggih Mbah, ngapunten. S- Sudah tahu. Berarti Mbah sudah tahu kedatangan kami ke sini, Mbah. Alhamdulillah. Iya, Mbah. Tadi Mbah sewaktu ketemu saya eh, katanya minta tolong. Itu minta tolong bagaimana maksudnya, Mbah? Nggih. Gimana, Mbah? Astagfirullah. Berarti beliau memberikan sebuah pitutur yang mendalam sekali kepada kita, bahwasanya sekarang kita umat manusia, ya khususnya di Tanah Jawa, banyak yang terjerat atau diborgol tanpa disadari, yaitu diborgol kesadarannya, diborgol sehingga tidak leluasa, dibatasi, dikunci. Makanya beliau memberikan tadi pitutur untuk minta tolong. Terus Mbah, kalau boleh tahu Mbah, apakah ada cara mudah untuk membebaskan kesadaran sejati ini supaya kami leluasa bisa semakin dekat dengan kesadaran, semakin dekat dengan Tuhan itu Mbah? Nggih. Nggih Mbah, siap. Ini ya teman-teman, kalimatnya sangat simpel tapi sangat mengena, penjabarannya sangat dalam sekali. Kata beliau tadi, kita harus netralkan kembali, kembalikan ke titik nol katanya, sesuai dengan tadi ya. Ini beliau sengaja di sini memang membentuk angka nol ya, bulat ini untuk netral, sehingga tidak terjerat, sehingga tidak terbelenggu kesadaran yang sejati, baik itu terbelenggu oleh lingkungan, terbelenggu oleh orang-orang asing, malah justru membuat kita jauh, tidak bisa leluasa, tidak bisa semakin dekat dengan kesadaran itu. Maka beliau memberikan pitutur yang sangat dalam, netral, sudah adem ayem, tidak mempunyai, tidak terlalu ambisi, netral atau suwung, kembalikan kepada Tuhan. Kesadaran Tuhan, kesadaran Allah yang ada dalam diri kita ya ternyata lebih luas. Jadi tidak perlu gemerungsung, tidak perlu mengemis-ngemis, tidak perlu khawatiran, percaya penuh dengan prosesnya Allah. Pasti segala sesuatu akan dicukupkan. Alhamdulillah Mbah. Ini sangat mendalam buat kami. Nggih Mbah. Nggih. Gini Mbah, kata orang yang pernah ke sini, katanya di sini tempatnya itu pesugihan. Kemarin ada yang datang, tapi apa namanya itu belum mengerti persis orang ke sini maksudnya itu. Saya kepengen tahu itu apa bener Mbak? Nggih. Sugih ora perlu dijaluk, wis ono maksudipun Mbah. Katanya kekayaan tidak perlu diminta, kita sudah ada, sudah dicukupkan. Makanya kita harus kembalikan ke titik nol, netral. Tadi beliau memberikan pitutur yang sangat mendalam, yang kurang lebihnya begini. Kalau ingin hatinya damai, tidak perlu kaya dulu. Tetapi damai dulu baru akan dikayakan. Ini kalimat simpel ini sangat mengena, ya. Berarti berdamai dulu, bersyukur dulu, maka akan dikayakan, akan dicukupkan. Berarti kalimatnya lebih familiar lagi, bersyukur dulu, percaya, insya Allah betul-betul akan mewujud. Berarti maksudnya baik, kita sendiri yang selama ini terjerat, itu dilepaskan sendiri dengan kembalikan ke titik nol, maka akan pudar dengan sendirinya itu Mbah, maksudnya tali-tali itu Mbah.
Nggih, Mbah. Insyaallah, Mbah. Nggih. Nggih. Matur nuwun sangat atas pitulunganipun panjenengan. Oh, Astagfirullah, Bang Bayi. Hilang dia. Mbah. Masuk apa ya, Kang? Astagfirullahaladzim. Tapi gini aja deh ya, kita selalu berpositif dengan apa yang kita lihat ini, yang kita alami ini. Dengan menghilangnya beliau, itu suatu pengajakan. Kita harus bisa menghilangkan pola lama kita yang selama ini kita terprogram oleh orang-orang asing, oleh tetangga kita yang mengatakan kita itu sengsara. Ayo kembalikan kepada kesadaran Tuhan bahwa kita sudah kecukupan, sudah ada. Jangan mengemis-ngemis lagi. Jangan minta-minta lagi, bersyukur dulu. Berdamai dulu, maka kekayaan akan menyusul. Pasti ada. Bukan sebaliknya, selama ini kita tuh programnya salah. Harus kaya dulu, baru bisa damai. Nah, sekarang diganti dengan berdamai dulu, baru bisa kaya. Pasti. Oke, Mbah, terima sangat. Lepas kula pangapunten. Kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Berarti tadi kita mengalami yang aneh-aneh ya. Iya. Aduh, luar biasa. Dari tadi ada pohon mulu ini ya. Iya, tadi mungkin Apa namanya tadi ya? saya rasa itu beliau tuh Mbah Semar deh. Semar ini ya. Ya iya. Semar adalah kesadaran kita, sebuah simbolis kesadaran dalam diri kita, bukan sosok itu, simbolis kita, ya. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.